Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinta Lestari. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi materi mengenai keamanan jaringan. Pengertian dari keamanan jaringan adalah sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut dengan penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuan keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Di sini ada tips dan cara-cara mengamankan jaringan. Dalam materi saya mengambil tips, yaitu yang pertama adalah membatasi akses jaringan dan yang kedua yaitu pembatasan secara teknis. Kita masuk ke membatasi akses ke jaringan. Membuat tingkatan akses. Pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya, yang pertama, melakukan pembatasan login. Login hanya diperbolehkan pada terminal tertentu atau device tertentu. Yang kedua, hanya ada di waktu atau hari tertentu. Dan yang ketiga yaitu pembatasan dengan cara callback. Di sini adalah login dapat dilakukan oleh siapapun, tetapi jika telah sukses melakukan login, sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang telah disepakati. Penyusup di sini tidak dapat menghubungi lewat sembarang saluran telepon. Nah, di sini dia hanya bisa melakukan panggilan di saluran telepon tertentu. Kedua, yaitu pembatasan jumlah usaha login. Login dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahu ke administrator. Kedua, semua login direkam dan sistem operasi melaporkan informasi-informasi seperti waktu di mana pemakai itu melakukan login dan terminal atau device yang ia gunakan. B. Mekanisme kendali akses. Masalah identifikasi pemakai ketika login disebut autentifikasi pemakai atau user authentication. Kebanyakan metode autentifikasi didasarkan kepada 3 cara, yaitu sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya adalah password, kombinasi kunci, nama kecil, ibu mertua, dan sebagainya. Yang kedua adalah sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu mengenai ciri dari penggunanya, yaitu sidik jari, sidik suara, foto, dan tanda tangan. Nah, di sini kita juga harus mewaspadai cara si hacker ataupun cracker ini dalam melakukan rekayasa sosial. Di sini dimana dia bisa saja mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses. Kemudian dia menghubungi administrator via telepon atau fax. Yang kedua, mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network. Kemudian juga menghubungi end user via email, fax, maupun surat. Yang ketiga, ia mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce, lalu menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang telah ia sediakan. Yang ketiga, mengaku mengalami pencurian surat maupun password, dan kemudian mengalami penyuapan maupun kekerasan. D. Kita harus membedakan sumber daya internal dan eksternal. Di sini, untuk memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. Sistem autentifikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya. Hal ini diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integriti dan keamanan atau security data. Pada proses ini, seseorang harus dibuktikan siapa dirinya sebelum menggunakan layanan akses. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain, yang pertama adalah salting.
menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai, sehingga mencapai panjang atau password tertentu. Yang kedua adalah one-time password. Di sini pemakai harus mengganti password secara teratur. Upaya ini membatasi peluang password yang telah diketahui atau dicoba oleh pemakai lain. Yang ketiga yaitu satu daftar panjang pertanyaan dan jawabannya. Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Yang kedua adalah cara pembatasan secara teknis. Di sini pembatasan yang dilakukan adalah menggunakan firewall dan VPN. Penerapan firewall. Istilah dari penerapan firewall. Yang pertama adalah host, yaitu suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Yang kedua adalah Bayesian host, sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker maupun cracker. Karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar ataupun internet dan merupakan titik kontak utama pada user dari internal network. Kemudian adalah packet filtering. Aksi dari suatu device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network. Packet filter dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan atau security policy. Selanjutnya adalah perimeter network. Ini adalah suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dan network eksternal untuk menyediakan layer tambahan dari suatu sistem security. Sini kita juga dapat mengetahui keuntungan dari firewall. Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Hal ini disebabkan karena firewall merupakan satu titik tempat keluar masuknya traffic internet pada suatu jaringan. Lalu, firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Banyak sekali servis-servis yang digunakan di internet. Tidak semua servis tersebut aman digunakan. Namun, oleh karenanya, firewall dapat berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Lalu, firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Semua traffic yang melalui firewall dapat diamati dan dicatat segala aktivitas yang berkenaan dengan alur data tersebut. Kemudian firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Mesin yang menggunakan firewall merupakan mesin yang terhubung pada beberapa network yang berbeda, sehingga kita dapat membatasi network mana saja yang dapat mengakses suatu service yang terdapat pada network lainnya. Sini juga ada kelemahan dari firewall. Firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya, atau terdapat pintu lain menuju network tersebut. Kedua, firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenali oleh firewall. Yang ketiga, firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Arsitektur dasar firewall. Yang pertama yaitu Dual Home Host atau dikenal juga sebagai Dual Home Gateway atau DHG. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikitnya adalah dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya dengan internet. Dual Home Host-nya sendiri berfungsi sebagai Bayesian host atau front terdepan bagian terpenting dalam firewall. Di sini ada arsitektur dengan Dual Home Host. Ini gambarnya. Yang kedua adalah Screen Host Gateway atau SHG. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening router dan Bayesian host. Router ini dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga akan menolak semua traffic kecuali yang ditujukan ke Bayesian host. Sedangkan pada traffic internal tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internal dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melalui proxy. Sini arsitektur dengan menggunakan screen host. Seperti ini kira-kira arsitekturnya.
Kemudian yang ketiga adalah Screen Subnet atau Screen Subnet Gateway (SSG). Firewall dengan arsitektur Screen Subnet menggunakan dua screening router dan jaringan tengah atau perimeter network antara kedua router tersebut di mana ditempatkan bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan pada server. Berikut adalah arsitektur dengan menggunakan Screen Subnet. Selanjutnya adalah penerapan Virtual Private Network atau VPN. VPN atau Virtual Private Network atau jaringan pribadi maya sesungguhnya sama dengan jaringan pribadi private network atau PM. Pada umumnya, di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antar jaringan. Kalau pada PN, media penghubungnya masih merupakan milik perusahaan atau grup itu sendiri. Dalam VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Cara untuk membentuk VPN. Yang pertama adalah tunneling. Tunneling adalah sesuatu dengan arti tunnel atau lorong. Dalam membentuk suatu VPN ini dibuat suatu tunnel di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antar jaringan yang satu dengan jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang ataupun user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak, atau mencuri data yang melintasi tunnel ini. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, yaitu IPX to IP tunneling dan Triple P to IP tunneling. Kemudian selanjutnya adalah dengan firewall. Bagaimana layaknya suatu dinding, firewall akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan kita. Umumnya, dua jaringan yang terpisah yang menggunakan firewall yang sejenis atau seorang remote user yang terhubung ke jaringan dengan menggunakan software klien yang terenkripsi akan membentuk suatu VPN. Meskipun media penghubung dari kedua jaringan tersebut atau penghubung antara remote user dengan jaringan tersebut adalah jaringan publik seperti internet. Selanjutnya adalah kemampuan firewall dalam penerapannya pada VPN. Yang pertama adalah IP hiding atau mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenali di internet. Yang kedua adalah privilege limitation. Dengan kemampuan ini, kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otorisasi atau hak yang diberikan kepadanya. Misalkan user A hanya boleh mengakses homepage, untuk user B boleh mengakses homepage, email, dan news, sedangkan untuk user C hanya boleh mengakses email. Kemudian yang ketiga adalah outside limitation. Dengan kemampuan ini, kita dapat membatasi para user dalam jaringan untuk hanya mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Yang keempat adalah inside limitation. Terkadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu komputer, misalnya web server dalam jaringan kita. Selain itu, tidak diperbolehkan atau memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Kemudian yang kelima adalah password and encrypted authentication. Beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk melakukan akses data dan sebagainya, dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah terenkripsi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai keamanan jaringan komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.